gue nggak suka sama karya lu. Oke, perkenalan dulu ya, siap. Nama saya Rico Leonard, umur saya 29 tahun. Saya Chandra Leo, 31 tahun, ini sisi kiri. Ini sisi kanan. Kayak napi ya. Gimana openingnya? Opening gimana? Gila. Guest hari ini, karyanya nggak ada yang gue suka. Hari ini guestnya karya nggak ada yang gue suka. Cuma ada satu hal yang gue suka dari dia dan kita mau ngobrol itu. Chandra Leo! Hey! Itu dia. GGWP, thank you for coming Chandra. Thank you for inviting here dan teman-teman Agres semuanya. Sebelum gue mulai, gue mau shout out buat semua tim di belakang layar semua. Weh, keren. Yuk. Produksi sangat simpel ya. Iya. Gak pernah lu produksi sesimpel ini ya? Tidak pernah. Bukan simple ini minimalis. Minimalis Juga bagus. Simplicity is the normal things to do if you want to be life is never flat. Iya. Oke Chan, ngapain sih lu berkarya? Wih, gila. Langsung tanya ke situ. Lu startnya tuh udah dari gua umur 11 tahun lalu kalau gua nggak salah ya. Nggak. 11 tahun lalu ya kayaknya. Gua umur 18. Gue start itu dari tahun 2008, Cil. 2008 itu gue sudah mulai berkarya di sosial media. Sebenarnya gini sih, gue dari kecil itu gak punya arah. Bener-bener tujuan hidup gue kayak, aduh. Lu kecil di Jakarta? Kecil gue di Jakarta Barat waktu Oke. itu. Waktu gue segini nih, nggak sekecil itu. Gue cuman taunya gue have to do something dengan bikin video atau bikin karya ini. Udah, itu doang. Karena benar-benar nggak ada arah gue waktu itu. Kenapa harus video? Kenapa harus Iya, jadi kamera? gue waktu kecil intinya gue went through a lot lah. Kayak keluarga financially nggak oke, abis itu nggak pinter-pinter amat, SMA baru pinter. Terus sampai akhirnya gue menemukan nama internet. Itu dia sih, menurut gue internet yang nge-define Chandra itu adalah internet. Bokep? Internet, enggak, tapi ada juga pasti lah. Gak mungkin history bokep gak ada di semua laki-laki. Internet yang nge-define seorang Chandra Leo. Karena waktu gue menemukan itu, gue jadi tahu kalau gue ternyata bisa main sulap. Gue belajar sulap. Dari jadi internet, gue bisa beatbox. Anjir, tepuk tangan dong. Minta. Sampai berakhirnya, gue menyadari satu hal. Gue belajar main kartu, nonton video. Gue belajar beatbox, nonton video. Gue belajar ini, nonton video. Gue suka akhirnya nonton video. Nah, tapi semuanya ada satu hal semua. Yaitu kreativitas gitu loh. Sulap creativity, beatbox juga seni dan creativity. Video pun juga. Akhirnya gue ngerasa ya ke depannya I have to do something with this creativity. Udah, gitu. Gue gak kepikiran mau jadi yang lain kayak apa ya, kantor manajemen. Gue matematika oke by the way, lumayan lah gitu. Lu kasih gue perkalian 2 digit kali 1 digit sekarang bisa coba banget. Ayo kasih coba. 17 kali 8. 126. Wih, boleh. 124, sorry. 26. Bener ya? Iya. Apa enggak 7? Ya bener ya. Itulah. Agak mendadak tadi, kaget gue. Ya pokoknya gue sempat di fase gue matematika cukup pintar. SMP gue masuk ke lomba hampir nasional. Tapi itu pun gak ngebuat gue kayak, gue one day mau jadi seseorang yang berhubungan dengan matematika inilah gitu. Justru gue mikir dulu apa mungkin gue jadi arsitek apa segala macam. Ternyata nggak jadi semuanya, nggak tahu soalnya. Benar-benar nggak ngeliat ke depannya itu apa gitu loh. Lu mungkin belajar hal itu
udah lama tapi lu nggak tahu ke depannya jadi apa. Nah di creativity ini gue ngelihat gue bisa jadi apa di situ. Udah. Bisa jadi apa lu? Saat itu pikiran lu? Gue bisa bikin sesuatu yang gue gak bisa selama ini jadi. Misalkan karena video itu lu bisa bikin misalkan kategori fiksi, ya lu bisa jadi apa aja gitu loh. At the time gue belajar kayak I wanna be an action star. Gue tinggal pakai apapun props yang bohongan, gue di dalam film tersebut jadilah. Gue pernah bikin namanya video Skyfall namanya. Intinya gue jadi this Bond type of guy yang pakai senjata terus nembak-nembak gitu kan. Situ gue nyadar kayak, berarti gue bisa jadi yang lain lagi. Gue pernah jadi Harry Potter juga, pernah jadi itu semua sih. Jadi gara-gara video, gue ngerasa gue bisa jadi apa aja gitu loh di dalam video tersebut ya gitu. Itu sih. Oke. Tapi ketika lu start ini ya, lu ngebayangin gak lu bakal sampai di poin sekarang yang bisa gue bilang lu Skinny itu OG-nya Indonesian YouTube lah? Pasti enggak. Pasti semua pasti mengarah ke enggak lah. Siapa yang bisa memprediksi masa depan lo akan jadi apa? Nggak ada yang bisa tahu 1-2 tahun, apalagi zaman sekarang 1-2 tahun bisa jadi ya macem-macem. Nggak pernah, tapi itu dia, gue cuman taunya ini ada masa depan, that's it gitu loh. Di dunia content creating dan video ini ada masa depannya. Yang nggak tahu apa, yang nggak tahu bentuknya apa ya. Karena gue ingat waktu itu zaman gue masuk di YouTube menjadi seorang content creator itu 2008 ini? 2008. Oke. Itu nggak ada yang tahu itu bisa jadi profesi. Gue nggak tahu itu bisa jadi profesi. Gue nggak tahu bisa jadi terkenal atau jadi punya fame. Bahkan gue nggak tahu ini bisa dapat duit. Bener-bener ada time gue taunya ini ada platform yang lo bisa upload video. Udah, let's do it gitu loh. Era gue di situ, era pertama kali mulai itu di situ gitu. Jadi menurut gue itu salah satu faktor yang penting buat gue. Karena sampai sekarang, even though it sounds like kayak lo harusnya nggak gini Chan, tapi I don't do things that drives gara-gara money gitu loh, gara-gara uang. Gua drive-nya karena berkarya ini, drive-nya karena satu sih Cir, bukan kayak biar create karya yang keren atau apa. Basically gue iseng orangnya. Gue tuh iseng banget. Karena there's too many what if yang terjadi di otak gue. Ketika gue di suatu kondisi, misalnya sekarang lagi podcast. What if kalau itu orang yang di belakang kamera ini, itu nggak ngerekord ya gitu loh. What if kalau dia nggak ngerekord, abis itu dia ke depan sini atau tiba-tiba gue kemana gitu loh. Nah this what if liar berarti pikiran lo ya? Iya, ngebuat gue jadi curious untuk nyobain beneran gitu loh. What if kalau ini karena itu yang selalu jadi objektif di project-project gue. Ini ada project gede atau kecil. What if-nya skalanya seperti apa nih ya, sebesar apa nih. Ya itu dengan sangat gampang langsung muncul gitu. Jadinya gue sekarang nyaman untuk buat project kecil ataupun besar. Karena what if gue terus jalan. Tapi apa yang gue benci dari what if ini, gue jadi cepet banget lupa orangnya. Cepet banget. Jadi there's too many things yang gue create terus di kepala nih, kayak what if kalau gini, what if kalau gini, what if kalau gini ya. Yang recently happening di hidup gue tuh lupa. Besok, kemarinnya gue bisa lupa tuh gue makan apa. Gue mungkin tadi pagi makan, gue bisa lupa tuh makan apa gitu. Karena selama gue jalan dari jam 6 pagi misalnya sampai malam, itu what if selalu happening, kayak gue lagi tidur bangun, gimana ya kalau gue bangunnya tiba-tiba begini gitu loh. Gimana kalau bangun gue tiba-tiba ngangkat atas dulu baru begini gitu. Aneh banget gitu loh. So that's that, itu yang ngebuat gue kayak karya adalah jalan keluar gue untuk keluarin nih what if gue gitu. Gue pernah ngomong di podcastnya Denny Sumargo. Kayak gue punya filosofi berak deh namanya. Kalau lu punya tai ya kan, yang nggak lu keluarin jadi sakit kan. Iya. Nah, gue kayaknya di situ tuh, gue harus benar-benar keluarin banget. Tai lu? Iya, biar lega gue, biar relief, berarti biar nggak stres. Berkarya sama dengan berak.
menurut Chandra Liao? Bisa. Berkarya sama dengan berak. Boleh. Oke. Ada kata-kata yang mirip tuh, berkarya, berak, ada R juga di berkarya, ada E juga yang bisa diambil. Berkarya sama dengan berak ya. Iya. Gitu. Sama lagi pikiran kita, anjing. Gitu. Itu dia. Itu, Cir. Oke, tapi gini lah Chan ya, lu zaman sekarang tuh udah banyak anak muda yang berkarya juga, inspirasinya lu. Karya-karya yang gua gak suka. Terima kasih banyak. Karena Ya. referensinya dari Chandra. Chandra, referensinya lu dari mana? Referensi gua, ntar sorry HP gua jatuh nih. Aduh, rusak apa jangan-jangan Agres gantiin ya? Sorry. Itu contoh yang tidak benar. Gitu. Contoh yang benar adalah mudah-mudahan Agres ngasih sesuatu. Udah sih tadi, udah dikasih tuh. Gila, datang-datang ke sini tiba-tiba dikasih langsung. Gokil ya. Terima Agres, kasih banyak. top. Gitu dia. Agres, mantap. Let's go. Inspirasi gua banyak banget, Cir. Inspirasi pertama gue itu udah pasti karena gue sering nonton film. Itu. Oke. Kedua, tapi gue tahu karena kita bicara soal sosial media, berarti strategi penggunaan atau pemikiran membuat kontennya harus sosial media. Enggak, Chan, ini Gitu gua loh. ngomongin di 2008. Oh, 2008. Di 2008 lu inspirasinya dari mana? Sekarang orang inspirasinya bisa dari lu. Elunya tuh dari mana? Oh, oke. At the time, gue tahu this YouTuber namanya itu Ryan Higa. Oh, oke. Ryan Higa, habis itu dan teman-temannya ada lagi namanya itu Dominic Dietrich, ada lagi temannya lagi namanya Kev Jamba. Jadi dari mereka itu YouTuber USA yang pertama kali bikin sketsa ataupun konten-konten komedi di YouTube itu jadi referensi gua. Gitu. Oke. Jadi kayak kan sampai sekarang nggak berhenti ya idea tipe-tipe. Iya. Semua tipe-tipe banyak. Pertama kali yang gue bawa itu ke Indonesia adalah konten tipe-tipe dari si Ryan Higa dan Dominic Dietrich waktu itu. Types of gitu. Ya udah ternyata. Cuman gua bawanya harus ada guanya di sini. Yaitu apa? Pacing cepat. Kalau di luar tuh masih agak satu-satu. Gue bawa ke sini lebih cepat lagi. Tipe-tipe set langsung, tipe-tipe set langsung. Jadi gitu. Itu yang gue bawa dari segi editingnya. Makanya tiba-tiba semenjak zaman itu banyak yang langsung apa sih? Karena tiba-tiba ada banyak kan. Jadi gue mikirnya cepat banget gitu loh. Beda sama sekarang. Dulu YouTube itu demand-nya adalah 3 menit video, 2 menit video. Sekarang semuanya udah sejam dan 2 jam. Jadi gara-gara itulah yang nge-stimulan gue untuk pacing-nya masih lebih cepat dari itu. Oke. Start di 2008. Ya. Lu start sendiri, baru abis itu lu bikin Indofitgram. Yes, betul. Coba ceritakan sejarah Indofitgram. Indofitgram itu jujur aja sesuatu yang menarik buat gue pribadi karena gue ngerasa gue itu nggak bisa masuk dalam sebuah community atau jadi sebuah orang yang bisa masuk dalam sebuah grup lah. Lu secara personal ngerasa kayak gue nih susah deh kalau mau masuk ke komunitas mana? Kalau gue ngerasanya karena gue lebih nyamannya itu sendiri, jadi apa-apa kepengennya sendiri aja, bikin konten sendiri dan berkarya sendiri gitu. Karena gue tidak fasih berkomunikasi dengan orang. Jadi sampai sekarang pun di luar dari gue bisa ngomong depan kamera, masih ada sedikit belibet-belibetnya itu sebenarnya dari faktor gue nggak bisa ngobrol atau komunikasi sama orang sebenarnya. Nggak pengen gitu loh, pengennya sebenarnya kalau bisa diem aja gitu. Beda mungkin rasa pengen keluarnya, pengen bisa komunikasi, interaksi dengan Jakarta lain gitu ya. Buat gue sih saat itu kayak, aduh muka udah gini, terus nggak bisa ngomong, nggak bisa nih ngomong, ngebentuk satu grup nih. Akhirnya makanya kenapa jalan keluarnya waktu itu gue bikin video, karena di video itu nggak ada siapa-siapa gitu loh. Gue sendirian doang, jadi gue bisa jadi apa aja, bisa ngapain aja. Sampai berakhirnya gue diajak sama si Bena Kribo waktu itu. Bena Kribo, dia ngeliat konten gue yang gue masih bikin semuanya sendiri, dia ngajak ketemu gitu,
dia apresiasi konten gue, dia yang ngajakin collab pertama gue. Di situ baru gue ngeh yang kayak, oh ini kolaborasi gini ya gitu ya. Ketemu, ngobrol, bahas ide, syuting, habis itu udah gitu. Itu gue masih di fase yang kayak masih ngulik gak tahu bisa ngapain gitu loh. Kolaborasi cuman ngikutin aja flow-nya kayak gini gitu. Sampai akhirnya kolaborasi kedua lanjut lagi. Waktu itu masih kolaborasi di YouTube-nya si Benang Kribo. Waktu itu gue inget banget. Berakhir muncullah fiturnya si Instagram. Dulu Instagram cuma foto. Terus mereka keluarin fitur bisa bikin video. Karena terinspirasi referensi dari Vine. Dulu ada namanya aplikasi Vine. Vine itu cuma 7 detik doang si Instagram. Kita bikin lebih panjang dikit deh. 15 detik lah gitu. Habis itu kita terinspirasi dari Vine, ya udah kita bawa idenya jadi video-video di Indofitgram. Video-video pendek di Indonesia video Instagram. Itu basically arti dari Indofitgram, Indonesia video Instagram. Dan berakhir rame tuh. Setelah collab itu, fitur Instagram keluar, kita mulai bikin video dulu. Belum jadi Indofitgram, sorry. Kita mulai bikin video pendek Instagram dulu. 1-2 bulan mungkin setelah kita bikin, kita ngerasa I think this is good to be like a community gitu. Itu gak dari gue bahkan datangnya, itu dari si teman-teman lain, entah Benang Kribo atau Aulion atau Fendri, gue lupa di saat itu. Oke, Benang Kribo, Aulion, Chandra Liao, terus? Ya, full ya. Apa di saat itu aja? Di saat itu sih cuman Bena, 3. Fendri, Aulion, Marlo, terus Ardin Hai sama Dino. Gitu. Oke. Yang satu lagi belum di saat itu. Oke. Gitu. Nah, terus kita mikir, yaudah yuk kita bikin satu akun lagi sendiri. Akun ini kita pakai untuk upload konten-konten kita dan juga konten-konten dari orang lain juga untuk kita repost gitu. Oke. Nah, udah tuh jadilah Indofitgram di saat itu. Oke, sesimpel itu doang, kalian nongkrong bareng, terus? Iya. Kalau buat gue sih gak sesimpel itu ya, buat gue susah untuk gue bilang iya, cabut keluar untuk datang ketemu orang, bahkan waktu itu ketemu Benang Kribo. Jadi saat itu gue bersyukur kalau Chan, lu mau keluar rumah di saat itu. Udah. Waktu itu gue lagi kuliah. UMN ya? Kuliah gue di UMN. Dan kayaknya sudah sedikit terbiasa untuk mencoba ke tempat lain, kemana-mana gitu. Dulu hidup gue tuh cuman rumah, sekolah, gereja, warnet gitu-gitu doang tuh. Habis itu naik ke SMA, rumah, sekolah, SMP aja cuman lebih dekat dari rumah gue gitu. Akhirnya rumah, kuliah, gereja, warnet, udah gitu doang. Gak pernah kayak... Berarti lu gak ngekos tuh? Gak. Di saat itu belum. Oh, belum. Jadi gue ke mall tuh jarang, ke nongkrong waktu bocah jarang banget, cuma gitu-gitu doang. Sampai saat gue ngerasa UMN cukup jauh nih jaraknya, gue naik motor bisa sendiri. Akhirnya gue ngerasa ya gue melipir sedikit kemana-mana boleh lah. Akhirnya waktu itu si Bena pun ketemuannya di UMN juga. Jadi padahal dia bukan anak UMN. Iya, gara-gara itu juga kayaknya. Ya udah deh, gara-gara di UMN juga, ya udah kita ketemuan. Oke. Gitu. Naik motor lah sampai kuliah? Iya. Oke. Iya. Naik motor sampai kuliah. SMA naik? SMA naiknya. SMA gue naik kelas, ya. Naik kelas? Makanya sampai kuliah. SMA lu naik kendaraan umum ke sekolah bagaimana, Chan? SMA gue naik motor juga. Naik motor juga? Iya, Oke, iya. Jadi lu pejuang motor lah ya? Pejuang motor, dari SMP. SMP gue naik motor, nggak ada yang kuliah. SMP gue masih naik sepeda. Karena dekat dengan rumah. Oh beneran miskin dia? Iya beneran ya? Dulu itu gue di fase punya mobil. Bokap nyokap gue ngerasa kalau anak lahiran tuh harus kasih simbolisnya kasih mobil bro. Jadi anak sekarang anak 4 kan, dulu masih kasih mobil. 98 terjadi. Oh, jadi di situ kejatuhan keluarga lu? Kejatuhan keluarga gue di situ dan berakhir dari sekian baik mobil jadi cuma 1 Sprafit. Dan itu motor gue yang gue bawa ke sekolah gue.
empat bersaudara. Orang masih tahu kalau baru bersaudara ini karena personal journey masih kasih tahu. Gue nggak suka sama nama gue. Chandra Liao, kenapa? Iya. Ada di era gue nggak suka dengan nama Chandra dan gue ngomong itu ke nyokap gue. Ma, aku nggak suka dengan nama Chandra. Hah, kenapa? Karena gue mulai sadar akan perbandingan dengan nama-nama saudara gue yang lain. Gue jelasin ya. 10 nih saudara lu. Enggak. Oh. Gue jelasin ya. Iya, Gitu. iya. Tadi belum selesai. Gini dulu baru gini. Iya, iya. 4 nih, ada 4. Kakak perempuan paling tua, kakak laki-laki, terus gua anak ketiga, dan adik gua laki-laki, gitu. Namanya kakak perempuan gue itu adalah Angeline Patricia Liu. Dari Chinese. Terus Angeline Patricia, enggak Chinese bahkan. Angel, iya. Patricia, Leo. Kristen banget bahkan. Iya. Kristen luar banget bahkan gitu. Angel, Patricia. Kedua, keren. Theo, Samuel Leo. Theo, Tuhan artinya. Theo. Ini Angel, nih Theo. Ketiga, paling keren. Gak bakal ada nama yang kayak adik gue lagi. Namanya King Lee. Raja. Tiba-tiba Chandra. Angel, Theo, King Lee, Chandra. Chandra pun gak bisa, ngerti gak sih? Semuanya itu bisa nama-nama luar tuh nyambung. Ngerti gak? Baru boleh baca nama semuanya nih Angel. Gak tau Indo apa Indo, Angel juga ya. Angel, Theo, King Lee, Chandra. Gak bisa. Chandra doang gitu. Gak bisa, Chandra itu gak ada di luar tuh. Chandra gak ada. Oke. Gue tuh kesel banget karena masih kecil juga sih. Kesel banget kenapa namanya begini, mah yang lain namanya keren banget, Angel, Theo. Karena di SD udah mulai, otak udah mulai kebentuk, udah mulai belajar bahasa Inggris gitu. Nama-nama Angel, Theo, King Lee itu bahasa Inggris banget. Ada Chandra. Terus nyokap gue cerita, semuanya itu sudah dalam rencana. Nyokap gue pendeta, jadi bahasanya itu benar-benar tenang, tidak pernah marah, selalu baik, selalu positif. Dia jelasin. Semua itu sudah dalam rencana. Ada 4 kan. Kita mulai dari atas. Angel itu paling tinggi. Jadi paling atas itu dari bumi sampai di atas bumi. Angel di atas. Terus ada Theo, ya kan? Berarti di atas bumi nih, Sat. Terus ada King Lee di atas, maksudnya yang berkuasa di bumi gitu. Chandra itu ternyata tengah-tengahnya dari bumi dan di atasnya lagi. Chandra artinya bulan ternyata gitu. Jadi ada bumi, ada bulan, ada malaikat dan Tuhan di atasnya gitu. Jadi buat nyokap gua katanya. Gua kayak oke, keren. Udah, akhirnya gue terima. Tapi yang tadi ya maksudnya kan Chandra gitu loh. Yang lain namanya Keren-keren sih nama saudara. Keren gitu. Itu dia. 4 bersaudara Leo. Oke. Nah lu tadi sempat mention kan kita udah tahu journey kemiskinan lu. Ya. 98 keluarga lu lost everything. Ya. 98 berarti lu baru umur itu 4 tahun anjir. Nggak tahu sama sekali. Maksudnya gue cuma dengar cerita doang, tapi at the time belum kebentuk, cuman samar-samar doang. Oke. Tapi maksudnya yang gue bingung kenapa lu tuh nggak suka bersosialisasi, lu bukan mengurung, lebih suka sendiri lah ya. Apa karena ada di pikiran lu, aduh gue Cina nih, atau gue miskin nih. Kenapa itu semenjak di fase hidup lu SD sampai SMA tuh kenapa? I think the fact that I am a Chinese guy in a way ya. Gue orang Manado, ada keturunan Cina. And since 98 sebenarnya itu juga yang jadi ketakutan kecil gue juga gitu loh, untuk bertemu dengan orang. Gue sampai di fase waktu itu ikutan demo sama Andovi di tahun 2019. Gue bukan orang yang, sekali lagi, gue orangnya sangat introvert, susah bersosialisasi, susah berinteraksi, nggak pengen berkomunikasi, tapi jadi seorang sosial media influencer, content creator.
Tapi lu nerima bullying gitu gak sih SD, SMP, SMA? Ah. Kenapa bisa sampai lu gak suka bergaul sama orang lain gitu? Gue pernah nggak naik kelas. Oke. Itu juga jadi salah satunya juga karena Kapan ini? kelas 3 gue nggak naik kelas. Jadi keluarga gue tuh, saudara gue banyak histori nggak naik, nggak banyak sih, cuman kakak gue yang Theo tadi ya, laki-laki, dia nggak naik kelas karena apa? Karena dia malu untuk nanya waktu di sekolah. Dia duduk di belakang, terus mata dia minus, dia nggak kelihatan depan itu apa gitu. Karena dia nggak belajar, nggak tahu belajar apa, sampai nggak naik kelas. Pas nggak naik kelas baru dia jujur, aku nggak bisa ngeliat di depan, aku nggak malu untuk nanya. Jadi emang anak-anak ini revolve around yang susah ngobrol juga mungkin ya gitu. Nah kalau gue nggak naik kelas di saat itu karena malas. Jadi mungkin udah lu kelas 3 nggak naik kelas, abis itu lu harus restart pergaulan lagi. Iya, and it was very tough untuk restart pergaulan karena di saat itu pas naik kelas berikutnya tuh sama, ada bercanda sedikit. Mungkin nggak, gue tahu nggak mungkin mereka sejahat. Gue nggak ngecap mereka semua ini bullying atau enggak, teman-teman di saat itu. Tapi ada yang cengin bercanda, dan gue nggak apa-apa sebenarnya di menunjukinnya gitu loh, kakak kelas apa segala macam gitu lah, padahal di kelas sama. Tapi ya hati kecil gue adalah rasanya kayak gitu. Tapi karena maksudnya orang-orangnya baik-baik aja, nggak yang sampai sejahat itu bullyingnya, gue masih nggak apa-apa di saat itu. Jadi mungkin lebih ke Tapi gue menutupi diri akhirnya, nggak mau ngomong dulu ke semuanya di saat itu. lebih dari diri sendiri lu kali ya, minder ya. Iya, minder banget lah gitu kan, nggak naik kelas. Gitu. Oke Chan, minder. Lu tuh minder berarti ya dulu ya. Sampai lu nggak mau ketemu orang. Terus sekarang lu di posisi dimana orang banyak yang ngeliat lu. At least di awal perjalanan lu pasti lu juga kaget bisa se-boom itulah ya. Kalau lu emang nggak ada bayangan lu bakal terkenal. Ya. Gimana ketika lu udah terima fame itu, apakah lu ke pressure, apakah lu enjoy? Justru pressure, Cir, karena I'm a very observant guy. Satu sisi juga as a content creator, lu kan harus bisa cari sesuatu yang bisa jadikan konten, jadi lu jadi sensitif gitu loh. Nah satu sisi gue juga ada rasa yang sensitif juga. Menurut gue itu jadi kayak pedang bermata dua. Gue bisa cari something atau ideas untuk gue jadiin sebuah karya dengan cepat gitu, very observant, very sensitif dengan beberapa hal. Tapi ketika ada pressure dari orang banyak, entah itu support ya ataupun hujatan, ada rasa yang kayak buat gue jadi pressure gitu. Jadi justru sesuatu yang negatif karena. Yang mana supportnya gitu, apa hujatannya? Support dan hujatan. Dua-duanya jadi pressure. Bukan, gue nggak bilang semua ya, sempat karena ketika lo dapat, wih keren banget Kak, bagus banget, wow baik banget. Itu jadi beban buat gue, nextnya harus lebih dari ini berarti apa yang gue bikin. Wah langsung mikirnya ke sono gue. Oke, baik. Oke, next siapa ya? That's why gue evolve dari bikin konten yang 15 detik doang tuh, dengan HP doang di Instagram, sampai ke sesuatu yang lebih besar lagi, sampai berakhir contohnya kayak Rewind yang gue patokin dalam skala produksi besar sekali gitu loh. Karena gue bisa aja sampai sekarang bikin video Instagram dan gue yakin rame pasti. Maksudnya kalau gue tekunin terus ya, di situ terus fasenya, gue yakin as in followers dan engagement akan lebih banyak ketimbang gue bikin yang lebih lama, bikinnya terus uploadnya 1-2 kali, berakhir bikin setahun sekali, Rewind, lebih lama engagementnya. Tapi that's the pressure juga one of it, karena di luar dari gue juga pengen berkembang ya. Kayak gue dipuji di sini, berarti I have to be more than yang udah dipuji di sini. Ya udah, yang paling ketahuan untuk lebih kelihatan lebih berkembang, production. Karena produksi gue gedein di sini, dipuji lagi, produksi lebih lagi, dipuji lagi, sampai akhirnya ke something kayak Rewind gitu, produksi yang besar banget gitu.
di luar dari hujatan itu juga jadi pressure juga sebenarnya. Not saying semuanya ya, bukan berarti pujian jadi nggak mau lagi Chandra, jangan, nanti jadinya nggak ada yang muji gue terus kayak semuanya negatif semua, nggak. Tapi to be honest ada rasa sedikit di situ gitu. Pressure, how do you handle the pressure? Sebelum how do you handle the pressure, ketika lo dapat pujian dan dijadiin pressure, lo sempat nikmatin dulu gak sih pujian itu? Pasti ada momennya, karena nggak bisa dipungkiri ketika lo dapat enormous good comments at the same time, itu euforianya tuh pasti ada gitu loh. Dan itu sesuatu yang gue bersyukur banget karena gila ya, bisa sebanyak ini di saat itu mendapat pujian atas kerja keras yang gue bikin gitu. Karena gue selalu ngerasa gue berhak untuk menerima pujian bagus ketika gue kerja keras bikin sesuatu. Oke, itu yang lo rasa lo berhak. Ya, ketimbang gue bikin sesuatu yang simple, ternyata impactnya suddenly viral gitu loh. Gue rasa kayak I don't deserve this comments in a way ya gitu ya. Nggak selalu, nggak semuanya. Tapi ketika gue tuangin kerja keras gue sepenuhnya atau secara maksimal, ketika dapat good comments, it pays off even more rasanya, karena ya lu beneran capek Chan ngerjain ini, lu tahu perjuangannya, lu sacrifices juga banyak, jadi waktu dapat good comments itu euforia lebih dari biasanya gitu. Itu selalu gue share sih, gue selalu seneng banget untuk nonton reaksi tuh, terutama dari teman-teman yang reaksi ke Rewa Indonesia, the best. Gue selalu nontonin karena I wanna see them itu ngereaksi kayak ini kayak gimana gitu loh. Ada yang nggak suka, ada yang suka juga. Tapi gue suka ngeliat mereka reaksi karena when they do reactions, mereka tuh ngasih komentarnya tidak bagus doang. Nah itu juga jadi salah satu poin juga, kayak dapat komentar sedikit atau ini beda rasanya juga gitu. Kita kasih yang lebih elaborate, kayak ini bagus banget karena mengangkat A, B, C, dan D, dan ini ngebawa production ini bla 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 bla. Itu yang ngebuat gue ngedrive untuk what's next-nya juga, di luar dari pujian juga bisa jadi pressure buat gue gitu. Gitu sih. Kayaknya love language gue words of affirmation kayaknya. Iya nggak sayang? Aku words of affirmation bukan? Atau love language? I think that's the factor too gitu. Ketimbang keren lu bro, bagus bro. Gue butuh why, kenapa gue keren, kenapa gue bagus gitu loh. Kalaupun hujat juga, kenapa juga, gitu jadinya. Nah, kalau respon lu untuk orang-orang yang ngehujat atau kayak gue lah, kayaknya pertama kali kita ketemu juga kayak, ya gue kayaknya nggak ada yang suka deh sama karya lu. Iya. Dari pertama kali ketemu gue ngomong kayak gitu, ketika ya beberapa kali lah bilang ke lu, gue nggak suka sama karya lu. Yes. Respon lu gimana? Kalau gue sih ke lu, karena gue jarang ya, maksudnya mungkin bisa dibilang hampir gak pernah kali yang orang langsung ketemu gue terus ngasih. Anjing, gue pertama. Bisa dibilang lu yang pertama kali yang bilang langsung. Oke. Respon lu bagaimana kalau kayak orang sama gue sama yang lu terima di komen? Kayaknya beda, gue nggak kenapa-napa karena ada rasa hormat juga karena lu ngomong langsung. Oke. Kedua, tidak harmful. Intentionnya nggak harmful. Iya. Intention tuh waktu lu ngomong tuh nggak anjing gue gak suka sama karya lu bangsat. Iya. Itu kan beda ya cara deliverynya gitu. Makanya kenapa gue again balik ke comments, gue soal apresiasi yang bilang bagus karena dan jelek karena gitu loh. Gitu sih. Kalau ya kayaknya itu sih faktornya. Kayaknya gue belum pernah sampai di faktor kayak why gue gak suka sama lo anjing langsung gitu, kayaknya enggak gitu. Jadi ya
dari awal gue ngikutin Chandra ini udah lumayan lama sebenarnya. Karena lo bergaul sama teman kecil gue, Marlo. Ya. Ya kan? Aduh anjir Marlo kocak banget dia. Dari situ gue mulai familiar sama karya-karya lu. Ya lumayan banyak lah dulu zaman-zaman lu sama siapa? Devina, zaman-zaman lu sama ya Bena Iya, gitu. Itu banyak yang gue ikutin tapi kayak bahkan sampai sekarang masih ada DM adik kelas gue ya ngomong ke gue kayak coba lo yang bikin pasti lebih bagus gitu loh. Oh Dan ya? Damn. gue masih inget banget namanya. Dan masih ada DM-nya sampai sekarang. Ya. Gue lupa itu tahunnya berapa gitu ya. Ya. Ya cukup beruntung juga gue bisa kenal sama lu as a person gitu ya kan. Gila. Ngeliat orang yang karya gue gak suka dan gue ketemu sama orangnya. Di luar itu sih gue ngeliatnya kalau dari karya lu emang gak cocok aja sama gue. Oke. Dan gue gak bakal nonton orang-orang di luar pun yang bikin konten karya kayak lu. Yes. And that's fair. Cuman menurut gue kayak gue narsisis by the way. Jadi kayak gue akan selamanya ngerasa gue nih keren gitu. By nature gitu loh. Kenapa? Padahal gue gak ada karya, Chan. Kenapa? Setelah ketemu lu gue ngeliat kayak nih orang karyanya gue gak suka. Cuman nih orang sukses in his own term. Dan yang mungkin gak bisa gue achieve adalah lu inspired a lot of people to be creator. Gue apa? Gue mungkin bagus di atas kertas secara teori apa segala macam gue bagus. Cuman mana karya gue? Gitu loh. Itu yang gue lihat kayak mungkin orang-orang yang terinspirasi dari Chandra untuk angkat kamera, untuk pegang kamera. Mungkin orang-orang itu nanti yang karyanya bisa gue suka. Mungkin satu hari, oke, sekarang referensinya Chandra Leo, terus nanti jadi Bong Joon-ho, jadi siapa gitu. Nanti mungkin itu yang gue suka. Jadi I say it in a very respectful way, gue nggak suka karya lu. Cuman karena itu bukan gue target audiensnya aja. Iya. Cuman secara spirit, lu gue juga udah tahu dihujatnya gimana di mana-mana dan secara ya creator dengan numbers yang semasif lu nerima hujatan yang parah banget dan lu masih survive walaupun nangis dikit ya. Itu kayak wah ini gue nggak tahu bisa sekuat Chandra atau enggak. Kalau gue udah berkarya, karyanya udah menurut gue bagus banget terus dihujat, gitu loh. Itu yang something yang gue admire dan something yang bikin gue pengen associate sama lu, pengen ngundang lu di sini. Gue kepengen tahu. Jadi kenapa lu tetap mau membuat karya gitu. Tadi pertanyaan lu kenapa gue merasa gue merasa lebih pinter sama dari orang apa segala macam. Gue gitu. boleh nambahin dulu nggak sebelum Boleh, ke sono? Jadi thank you Cir untuk your words barusan. Jadi gue tahu Ocir itu tadi karena lu ngangkat poin soal lu tahu teori, maksudnya as in gue nggak tahu, gue ngelihat lu ketika mungkin kita nongkrong 1-2 kali sempat lu bercerita yang sangat bervalue as in secara teoritisnya. Ya. Karena buat gue lu berarti entah banyak baca atau banyak nonton atau banyak lu dari situ dulu gue pengen tahu. Lu banyak baca atau banyak nonton atau banyak apa biasanya? Gue banyak baca, gue banyak nonton, dan gue banyak self-reflection. Jadi gini, ini gue ke poin di mana ke orang-orang yang suka mereview sesuatu. Karena kalau misalkan kita lihat, kita bahas ke perspektif film dulu ya. Banyak yang sebutannya kan kritikus film. Banyak juga yang nge-review film, bagus enggak apa segala macem. Dan pasti selalu jadi perdebatan, terus gimana nih, kayak kenapa yang review ini yang tidak, banyak filmmaker yang berasa nggak semua orang bisa review film. Dan ada juga nih kritikus film, di luar dari lu mesti achieve certain degree of education untuk sampai jadi kritikus film, buat gue sesimpel, lu paham teori, baru lu berhak untuk ngomong sih. Buat gue gitu. Jadi nggak sembarang kayak lu mungkin nggak bikin
gitu. Tapi lu juga nggak bisa nggak tahu dunianya Oke. dan melihat secara langsung kalau ini jelek atau kurang Iya. baik buat lu. Kalau emang nggak ada karyanya, at least teorinya tuh ada gitu loh. Um, karena gue belajar melihat dari review-review film. Gue nggak kuliah atau studi menjadi kritikus film, nggak. Tapi gue belajar akan sesuatu. Oh, semua kritikus film yang sah ya, bahasa mereka bagus banget. Iya. Gak pernah kayak Dune 2, misalkan kayak very cool. Kan headline-nya gitu misalkan ya. Gak mungkin. Pasti Dune 2 is the evolution of a masterpiece that has been redone bla 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 gitu. Itu headline-nya. Terus gue baca semuanya kan kayak wow, emang lu mesti bisa paham teori sih untuk bisa ngasih definisi ini jeleknya apa, atau kurangnya apa, atau bagusnya apa gitu loh. Nah, again, edukasi kan nggak harus kepatok ke lu degree-nya apa, lu punya S berapa atau S berapa enggak. Kalau memang lu paham, lu insertin itu teori, menurut gue itu sah gitu. Gitu. Ocer tuh suka ngawang dengan bahasa yang macem-macem tiba-tiba gitu loh. Nah, dari situ gue nangkep, kayak lu baik baca tuh banyak film ini, baik baca tuh banyak nonton deh. Oh ternyata banyak baca tuh banyak nonton, ya udah gitu. Itu Ya. sih, ya ini kayak buat lu semua nih yang pengen mencoba review, banyak baca deh, banyak nonton deh. Ketika lu nge-review, pasti valid jadinya gitu loh bahasa lo. Oke. Dan itu sebenarnya yang harusnya yang lu encourage itu pada akhirnya sekarang gue setuju. Gitu loh. Mungkin sampai sekarang gue masih nggak suka sama karya-karya lu, tapi sekarang gue setuju. Dan apa yang lu lakukan itu jadi tagline perusahaan gue ya, ayo ayo. Kita tagline itu motonya adalah ayo mulai aja. Mau ada orang yang ngekritik lu nggak suka sama karya lu, intinya ayo mulai aja. Ya. Gitu. Jadi kayak ya gue mungkin secara teori gue lebih banyak tahu dari lu ya. Mungkin. Aha, oke. Cuman secara teknis kita nggak tahu. Dan gue sih bisa mengakui kalau gue teknis sih jauh dari lu. Ush. Iya dong. Teknis Yoi. jauh kalahnya. Ya. Oh, kalah. Jauh kalahnya gue. Gue akuin itu. Dan gue yakin banget lu belajar teknis dari langsung shoot. Langsung lakuin. Sesuatu yang gue nggak punya keberanian karena gue takut dihujat. Itu. Jadi itu sebenarnya message-nya buat orang-orang lain yang denger ini kayaknya ya lu mulai aja lah. Lu lihat karya Chandra di awal Indofitgram video-video kayak gitu. Pakai HP iPhone 5 kali. Betul. Lu HP iPhone pertama gue iPhone 5. Iya kan? Jadi sebelumnya Huawei, Nokia, iPhone pertama gue 5. Good guess. Sampai sekarang dia di endorse sama Sony, dikasih kamera, itu kayak itu journey yang nggak pernah gue alamin karena gue takut buat nyoba. Gitu, gue mau ngerasa gue lebih pintar dari lo atau apa gitu ya, bullshit aja sih menurut gue itu. Karena emang nggak ada karyanya aja. Gitu sih Chan. Jadi ya itu things that I admire dan gue masih mau jadi acquaintance lo, dan gue lebih dari itu gue respect sama lo. Gue mau terlibat di project lo yang apa tuh, reaksi editor Indonesia, walaupun gue nggak mau kritik dari sisi teknis. Jadi ya itu sih. Ya. Dan emang banyak creator yang inspirasinya datangnya awalnya nonton video lo. Gokil sih. Gimana rasanya jadi inspirasi banyak orang? Gue kemarin habis jadi pembicara di TikTok Creator Summit. Jadi seorang sosok konten creator yang harus ngomong ke semua konten creator top di TikTok di saat itu. Jadi yang nonton ada Juan Eve, Rika Ricardo, siapa Jeremy Owen, siapa Jay, sebanyak dah. Terus ada juga konten-konten creator lain juga gitu loh. Dan banyak dari mereka ke gue datang untuk ngomong kayak thank you udah bikin video A, video B, Chan. Karena dari situ gue jadi bikin konten sekarang. Gue setiap kali ke orang-orang yang kayak gitu, gue akan selalu bilang thank you, terima kasih. Karena itu yang selalu hal yang paling gue appreciate ketika gue bikin sesuatu, abis itu
orang ini terinspirasi, dan ketika orang ini ketemu dengan si inspirasi itu, dia bilang kalau lu inspirasi gue, gitu. I think in a way itu jadi create this connection yang ngebuat si inspirator ini jadi mau menginspirasi orang lagi. Karena faktanya ada juga yang merasa gue yang bikin semua sendiri. Itu ada banyak banget. sekali yang ngerasa gue nggak kayak lu, padahal dulu gue liatin lu gitu. Ada satu content creator yang gue nggak bisa bilang sekarang, siapa? Gue nggak bisa bilang. Dia pernah bikin, dia terinspirasi dengan konten gue, akhirnya dia jadi content creator, terus dia bikin blog. Satu artikel ngebahas soal how he or she got inspired by me. Panjang. Abis itu dia mulai naik, gue cek blognya lagi, dia hapus. Waduh. Artikel itu dihapus. So kayak, oke, baik, ya sudah, gitu. Gue nggak mempermasalahkan sama sekali, lebih kayak cukup tahu aja, oh ada ya yang seperti ini ya, gitu. Makanya sekali lagi, siapapun yang terinspirasi, gue akan selalu bilang terima kasih ke semuanya yang emang langsung ke gue untuk bilang mereka dapat inspirasi dari gue. Karena gue sendiri pun juga jadi seneng dan valid kalau gue ternyata inspirasi orang. Kan bisa aja gue melakukan ini, nggak tahu tuh siapa yang inspirasiin, gitu ya. Gue tahu dari mana nih orang terinspirasi dari gue, nggak tahu tuh. Akhirnya ada rasa kayak, apalagi ya, di luar dari mungkin yang nonton banyak, dapat duit dari sini, kan there's always something yang kalau emang ini bisa menginspire 1-2 orang. Kalau ini udah nggak gue kejar, which is sekarang itu kan, ya at least ada yang inspire. Tapi kalau gue nggak tahu nih yang inspire siapa, buat apa dong gue berkarya jadinya gitu loh. Nah itu yang salah satu motivasi juga sama ketika orang pada bilang terima kasih untuk inspirasi. Oh berarti what I create di luar sana yang gue keluarin ada impactnya untuk at least 1-2 orang. Yeah. And that's enough gitu loh. Gitu. Gue tahun ini di fase untuk mencoba cara lain lagi untuk bisa appreciate orang-orang yang nonton gue. Giveaway. Banyak banget yang melakukan giveaway tahun-tahun terakhir ini, ya kan? Dan cara melakukan giveaway tergampang adalah, oke, ide apa, kasih duit, bla bla bla, kasih uang hadiah segala macam. And then I found out kayak gue nggak bisa ngasih uang aja ke orang-orang, but I want to do giveaway. Karena tahun ini tuh gue membuat series namanya Jembatan, di mana gue ngewujudin konten-konten yang orang mau bikin di DM gue gitu. Ada satu orang, contohnya ya, ini ada beberapa. Ada satu orang namanya Ibe ini dari Binjai. Dia bilang dia terinspirasi dengan konten gue, habis itu dia cerita, dia pengen bikin video pertama dan terakhir untuk bapaknya, gitu. Karena bapaknya meninggal, terus dia nggak ada kesempatan untuk sedekat itu dengan bapaknya. Dia cerita itu ke gue, terus gue bilang, B, call sama gue, kita Zoom, ngobrol, lu udah bikin apa? Tadinya dia cuma mau bikin video depan kamera ngobrol, segala macam, bla bla bla, 1 shot atau 2 shot udah cukup. Pas dia nyampein itu semua, gue convert semua jadi konsep video yang lebih besar lagi gitu loh. Kita ambil B-roll yang total hampir 30 shot lebih lah gitu loh, syuting di luar, di dalam semuanya, dan gue kasihin ke dia gitu. Hanya karena itu dia, ini orang aja sudah terinspirasi dengan gue yang dulu. Ketika ada kesempatan kerja bareng nih, gue mau inspirasi lu lebih, boleh nggak izinin dong gitu loh. Akhirnya gue terjunin dia ke project ini, gue bikinin konten buat dia ini, dan dia lihat prosesnya jadinya. Kayak dia beneran ada di samping dan di satu produksi semua untuk ngelewatin semua produksi dari nulis, blocking, syuting, sampai ke semuanya lah gitu. Dan jadi video yang dia pengen, as in series Jembatan gue, tapi dia juga berterima kasih karena gue jadi tahu syuting tuh kayak gini prosesnya, Bang Chan ya. Dan gue happy banget, kayak terima kasih sudah diterima gitu loh. Dan di situ pun balik lagi gue overthinking, ketakutan yang muncul, bisa jadi kayak apa jangan-jangan ini
cuma di sini aja ya, bisa jadi dia nggak apa-apain lagi atau nggak mau ngapa-ngapain lagi dari sini, cuman mau ambil opportunity aja gitu, nggak. Berikutnya dia bikin konten-konten lagi dan gue jadi senang gitu. Ternyata dari situ momen tersebut, waktu tersebut dibuat dia jadi sesuatu yang dia bisa pakai ke depannya gitu. Nah gue seneng banget di situ. Oke. Jadinya gue bikin lagi jembatan lagi. Oke, Gitu. dan itu tayang udah di YouTube lo? Di gue taruh di Instagram sama TikTok. Gitu. Instagram atau TikTok? Iya Oke, gitu. Oke. Gitu Oke. sih. Balik lagi, words of affirmation. Iya. Nah itu lu jadi source of inspiration untuk banyak orang. Tapi ketika lu lagi butuh inspirasi atau lagi nggak ada inspirasi, lu ngapain? Lu kemana? Nonton. Gue nonton film. Nonton film udah makanan inspirasi gue dah. Waktu gue bikin Rewind Indonesia 2023, gue stuck mau bikin apa ya ceritanya ya, yang epic. Gak lama sebelum gue nonton Scott Pilgrim vs. The World. Ada adegan, tau gak film itu? Tau dong. Ada adegan battle DJ melawan band. Nah, dari situ gue kayak, ini bisa gue jadikan referensi. Gue masuk ke Rewind Indonesia 2023. Battle antara band dengan satu orang nyanyi vokal. Itu pun film yang muncul tahun 2012-13. Jadi referensi gue tahun 2023. Jadi emang lu bisa cross reference dari film manapun sih. Gitu. Mostly dari film. Mostly itu dari film nontonnya. Tinggal lu convert jadi konten sosmed atau di sini jadi idea rewind. Saat itu. Film sih. Gua nonton ya? Dari film. Iya, dan gua sebenarnya tidak terpaku langsung dengan ide cerita film, tapi justru visual dari film tersebut. Nah iya, itu yang gue lihat dari lu. Wah, gue orang visual banget. Gue lebih hafal visual di film ini ketimbang ceritanya. Dan gue senang sekali ketika director Dune 2, Denis Villeneuve, memvalidasi lagi tambahannya. Wah, dia bilang, I don't get dialogue. Di perfect world gue, kalau gue bisa bikin film, gue nggak mau ada dialog sama sekali. Karena gue inget film karena visualnya. Director favorit gue langsung gitu ya, kayak director favorit gue nih, Dune 2, Denis Villeneuve aja ngomong kayak gini. Dan itu jadi membuat gue kayak seneng juga. Emang cara semua orang beda-beda ya. Nah itu yang bikin gue nggak suka sama karya lu. Visual banget. Gue dialog banget. Ya that's it. Udah sesimpel itu dan lu benar, gue juga benar. Dan nggak ada yang salah itu. Jadi emang different world saja. Dan bisa loh gue nggak suka karya Chandra, tapi gue nggak jelek-jelekin Chandra. Ya. Iya kan? Gue kalau bilang nggak suka sama karyanya dia, gue ngomong ke orangnya langsung gitu loh. Dengan alasan apa yang dia juga belum tahu ya itu. Karena kok ngejar visual banget ya. Intinya apa yang mau diceritain? Sedangkan kalau gue sukanya, kalau writer Charlie Kaufman yang Eternal Sunshine of the Spotless Mind, yang kalau di Netflix ada I'm Thinking of Ending Things 15 menit pertama cuma ngomong di mobil. Gitu loh. Ya, but that's the thing. Lu gak perlu mengerti juga visual sebuah film. Yeah. Buat gue frame satu shot gitu kayak kanvas kan. Iya. Lu taruh ini kayak gini. Gue dapet lumayan kritikan tuh waktu bikin Rewind 2021. 2021. Apaan nih bang, acara upacara? Buset. Malah upacara 17 nih bang. Terus gue soalnya gak pernah ngerespon ataupun menjelaskan sampai sekarang gak pernah. Karena biarkan jadi interpretasi kalian, nangkepnya ini apa gitu. Gue juga ngerti, satu sisi mungkin mediumnya salah untuk gue taruh kayak gini, untuk orang-orang seperti ini. Yes. Tapi that's the thing, yang ngedrive untuk jadi rewind di saat itu justru adalah kemauan gue untuk ini. Jadi bisa jadi di saat itu gak ada rewind loh. Gitu. Ya. Mending mana gitu, jadi mending nggak ada sama sekali, atau justru gue bisa nuangin apa yang gue nyampein. Karena ya technically nobody cares gitu loh kan, nggak ada yang peduli banget juga. Jadi in order untuk bisa peduli dengan sesuatu, lu harus suka kan sesuatu. In order untuk suka dengan sesuatu, ya lu mesti tuangin yang lu sendiri punya, lu tahu gitu loh, tanpa lu mikir yang sukanya orang apa ya, enggak. Ya gue taunya ini, gue sukanya ini, gue bikinnya ini. Ya sudah, jadilah begitu. Dan banyak banget karya gue yang kayak gitu. Oke, dan sebenarnya jarang ya di negara manapun yang
ada satu konten yang tiap tahun ditunggu-tunggu. Iya. Jarang. Iya. Hampir Ini nggak ada. keluar kapan nih? Videonya? Keluarnya, lu maunya kapan? Nggak usah. Tadi gue mau, soalnya gue ada rewind announcement tahun ini, kemudian tengah Januari. Tengah Januari. Gitu. Sebelum sih. Kita kayaknya mau ya udah. tayangnya sebelum. Oke. Gitu. Jadi itu power rewind Indonesia ya, yang kita juga nggak tahu di 2024 ini kenapa belum rilis. Akan ada jawabannya. Akan ada jawabannya. Akan ada jawabannya dong. Jadi itu sebenarnya powernya dari rewind yang gue ngeliat satu Indonesia itu nungguin banget rewind. Nggak ada. Di negara lain rewind juga kayaknya udah jarang terjadi. Iya. Itu sih, itu yang gue tunggu-tunggu sih dari Chandra. Ntar mungkin announcement-nya di pertengahan atau akhir Januari ini ya. Ya, Ya ditunggu saja lah. ditunggu saja. Jadi ya semoga sih karena bisa dibilang rewind itu salah satu legacy lo. Iya, and I wish ada yang bisa lanjutin legacy ini. Ya. Tapi itu semua akan dijelaskan di video nanti. Oke. Ya. Oke. Words of affirmation. Debra boleh masuk gak sih? Boleh. Tadi kita banyak ngobrol sama Chandra ya tentang love language-nya dia. Words of affirmation. Berarti kan rada insecure ya orang ini. Ada. Sekarang. Bentar. Insecure itu apa ya? Nah sekarang kita sudah kehadiran orang yang biasanya memberikan afirmasi untuk Bapak Chandra. Debra, welcome Debra. Halo. Gimana? Lu udah berapa tahun sama Chandra? Udah bertiga ya? Hampir. Bertiga. Sebenarnya udah 3. Oh sudah 3 ya betul. Iya, kalau kenalnya Cuman ya. officially-nya hampir 3. Hampir 3. Gue mau tahu nih. Itu Gue mau effort. tahu nih. Jadi lu umur berapa lu deh? Sekarang atau pas waktu itu? Sekarang. Sekarang. Seumur Chandra. Enggak ada yang satu di bawah Chandra. Satu di bawah Chandra. 30. Oke, lu menikmati karyanya dia juga apa enggak? Menikmati. Menikmati. Oke. Terus setelah lu kenal sama Chandra gimana? Masa sih? Ini dia agak lucu sih ditanyain. Soalnya inget gak aku pernah bilang apa? Jadi Apa? tuh pas gue deket, gue bilang kayak gini. Gue mau ngomong, cuman kayaknya gue gak bakal ngomong lagi. Jadi sekali ini aja ya gue akuin, habis itu gak cerita lagi. Dulu gue ngefans banget sama lu. Jujur gue nontonin banget lu zaman di Jovitgram. Cuman habis ini udah ya gue gak bakal bahas lagi. Kayak anggaplah gue gak tahu, jujur. Karena gue nonton banget sih, sejujurnya. Iya, pas bikin video-video pas dia di UMN gitu loh. Sejujurnya ya, terus aku bilang tapi pas dia udah mulai banyakan YouTube, actually justru udah gak terlalu ngikut lagi gitu. Terus kenal. Kenal dari mana? Gimana? Aduh. Gak usah dibahas. Enggak, ini kalau diceritain agak bahaya. Karena persepsi orang bisa beda-beda. Tapi gue akan ceritakan. Iya. Jadi, apa namanya? Gue kenal Debra dari dating app. Oke. Selesai itu doang. Dating apps-nya temen gue. Oke, perlu ya, makanya ini Dating apps temen lu. jadi ini tuh bisa ditwist jadi negatif sekali. Oke. Jadi gue punya teman namanya itu Jovian Pangestu, makanya Jopang. Ini gue ngomong aja padanya. Oh, Jopang produser lo? Iya. Oke. Jadi waktu itu dia punya dating app ini, habis itu salah satunya pernah match dengan Debra, gitu. Tapi di dating apps tersebut ada expire-nya, gitu. Intinya pas mereka udah match, habis itu nggak ada yang follow up ya. Kamu? Nah ini disclaimer dulu, jadi lu tau gak sih, kayak itu kan masa COVID ya. Oke. I think semua orang will have like an account, apalagi yang single, right? Pasti. Kayak either kalau nggak ketemu orang ya just to like Socialize. Iyalah, socialize. Nah gue kayak tipe ya udah deh. Terus kenapa expire gitu-gitu ya, gue tipenya adalah gue pengen ngecek market nih, gue masih laku nggak ya, gitu loh. Jadi kayak ya udah, and then long story short gue match lah sama Jopang. Tapi ya udah gue, karena gue ngecek market kayak masih ada nih, udah gue nggak chat. Gitu. Terus ya udah, gue lihat itu, misalnya
si Jopain juga suka kasih lihat lihat nih gue nih, Iya, iya. gue nih. Oke, terus satu kayak, kayaknya gue pernah lihat ini cewek ini satu, terus gue namanya Debra. Gue pernah lihat di mana? Pernah Pakai lihat di nama mana asli ya? ya. Gue dulu pakai nama asli nggak? Gue nggak main dating apps. Oh enggak ya? Oh, ya. Kenapa pakai nama Nah, asli? kayak pernah di mana siapa ya? Akhirnya gue cari tahu Instagramnya, gue cari, habis itu sempet ternyata lewat satu konten doang, tapi udah lama banget. Intinya Debra bikin konten soal FYP gue tuh Captain America gitu-gitulah. Oke. Nah, dia pernah bikin satu konten Captain America Ada gitu, lah, ada lah. soal Marvel gitu. Tapi situ doang, dan itu nggak belum kenal. Nah, kenapa gue ngomong gitu? Karena itu jadi salah satu obrolan juga waktu gue tahu Instagram dia, gue DM dia. Gitu. Oh, iya. jadi lu nge-DM-nya, gue suka deh konten lu yang waktu itu. Beda lagi, beda He has lagi. zero risk. Oke. Dia nggak punya. Oke. Iya, terus aku ngomong, ya gua bilang ke Debra, Lucu banget. lu follow si ini ya? Gitu, dia follow teman gua lagi, DP gua waktu itu. Oh iya, kenal dari mana? Terus kamu bilang, Jadi waktu itu kenapa gue juga kayak Sep, kan gue kan kerja marketing ya Cir. Jadi kayak maksudnya nggak sedikit public figure atau nggak KOL misalnya reach ke gue misalnya mau barter atau nggak makan di tempat karena gue pegang marketing resto. Jadi pas dia itu gue kira something, tiba-tiba dia nanya gitu, kenal ini ya. Terus gue kayak sejujurnya enggak sih karena gue follow-followan sama orang ini karena gue juga mutualnya banyak gitu. Terus habis itu kan gue orangnya kan agak basa-basi nih orang ini, jadi gue langsung nanya, kenapa ya? terus aku kasih tahu yang Marvel dulu. Enggak, Itu dulu. kamu bilang gini dulu. Oh, apa gue udah jujur langsung? Jujur nyari topik aja sih, gue nggak tahu. Oh iya. Guys, Oke, si introvert ini. gua apa adanya. Iya, Gua apa iya. adanya mencoba untuk kayak Gue nyari topik smooth aja lah sih. gimana ya maksudnya. Akhirnya jujur kayak sorry banget. Gue cuma mau cari topik aja. Gue mau kenalan, gue mau ini. Baru aku tembak, Baru. oke, kok bisa kenal, kenapa mau kenal, baru oke, bear with me. Terus dia banyak Udah banget, sih. sumpah chatnya lu liat. Kayak nerd abis aja jadi Panjang gini, banget. Gini. Exactly yang tadi dia cerita ke lu itu yang dia Oke. chat ke gue. Masukin Oke. namanya lagi. Begitu Terus? deh. Ya gitu. Terus Nah, gue kayak, melanjutkan tadi klarifikasi yang Jopangnya sudah mengiyakan juga nggak Oh, apa-apa. iya. iya. Nanti gue kayak diem-diem dia kayak, wah anjing lucuan nggak? Iya, Nggak, udah expired, udah nggak dilanjutin lagi ya udah. Oke. gue admire dia berani sih, karena kan banyak cowok kan kayak tapi dia langsung ngomong di Bullshit-bullshit depan, gitu loh. gue deketin lu nih gitu ya. Oh gua iya, dia kayak langsung bilang gitu. langsung bilang. Nah Jadi itu gua sebenarnya kayak, resiko juga kan. Iya, Bisa ada jadi banyak. orang yang turn off juga kan gara-gara anjir nggak bisa ngomong nih cowok gitu. Iya, Tapi buat dia iya. ternyata cute. Iya. Kira-kira gitu. Gitu. Terus gimana setelah lu kenal sama dia, apa yang buat lu tertarik sama dia? Selain lu ngefans ya? jangan dibahas lagi, saya bukan fans aja. Kan soalnya menurut Seng, gue, kamu nih abis ini konversasinya udah nih. Chandra is dating her fans. His fans. Iya. ya udah aku tanya terus deh, Enggak, ya enggak. udah. Enggak, Dia jangan nggak justru. suka. Soalnya awal gue deket gue malah kayak, wah gimana sih rasanya jadi artis? Dia paling Oh, gak iya? suka digituin. Oke. Actually itu juga yang Tapi buat itu kenapa tipikal gue nggak mau. sih semua artis yang gitu pasti kayak gimana sih jadi artis enggak biasa aja gitu pasti. Oh iya, oh berarti kamu tipikal. Ya, Iya. enggak. Basa-basi aja Iya. kali. Enggak, soalnya yang bikin gue menarik kayak gitu, Cir. Kan lu juga kenal sama Chandra ya Nah. duluan dari gue ya. Menarik aja sih, karena dia di layar tuh beda. Beda. Sama Seberapa sih. derajat bedanya? 180 berani sih aku bilang. Iya sama sih, Iya sama kan? sih. Sama sih Berani sih bilangnya. bilang. Garingnya sama. Enggak, iya garingnya. Garingnya sama. Garingnya sama. Chandra kalau ngejokes kita kayak nggak ketawa. Garingnya sama. Tapi satu orang di Manado di rumahnya habis pulang sekolah ketawa pasti ada. Itu. Itu dia orang-orang Manado itu. Pasti ada satu orang di Yogyakarta Manado nih habis lucu. selesai bikin PR nonton pasti ada yang ketawa. Iya, itu dia. Gak apa-apa kan? Iya. Tapi pasti ada yang ketawa. Oke. Iya. Beda sih tapi Chandra ya. Beda banget. Lucunya sama. Iya, passionnya sama ya. Cuman lebih diem gitu sih, lebih diem. Terus kalau mikir, That's kalau where the ngomong magic awkward, happens, Sayang. Iya, iya. gitu. That's where the Iya. magic happens. When I go silent, I create things and then Iya. things happen. Wah. Iya. Iya. Itu kan aku pernah nanya ya dulu.
Ya aku sering melamun, kamu tahu Iya. melamun diem aja. Gue pernah bilang Jir kayak, ih kenapa sih? Karena waktu itu kan gue suka bikin TikTok sama dia ya. Terus dia kayak, oke gue bikin TikTok deh sama lu, cuman harus pakai lighting ya. Sumpah gue mau bikin video dance doang, dia settingin nih semua lampu-lampu kayak gini nih. Terus gue kayak, ya ampun ya, lah cuman video doang. Terus di situ, terus gue bilang kan dulu kan lu juga bikin Indofitgram kayak ya udah nggak sih sama teman-teman lu ngelawak. Terus di situ gue baru tahu ya 180 dia bilang, lu tahu nggak dulu gue bikin video yang cuma 15 menit itu ya, gue seharian tuh bikin skrip. Gue udah mikir dulu gue mau syutingnya di mana, cuttingnya gimana. Terus gue kayak, oh gitu anjir. Kalau gue kan dulu ngefans ngeliatnya, oh ya dia cuman lucu-lucuan aja sama temen-temennya. Gitu. Itu karena persepsi semua orang kayak gitu. Wah ini tinggal pakai kamera syuting jadi gitu. Oh there's planning. Nah itu sebenarnya yang buat orang lain yang memang nggak suka Chandra Liao, seperti nggak suka karyanya ya seperti gue. Cuman kalian harus lihat di situ sih, dia komitnya itu di visual. Komitnya di visual dan seiseng-isengnya dia ngonten ya, isengnya dia kalian lihat standar iseng dia sama standar iseng kalian buat orang-orang yang nggak suka gitu, apalagi yang nggak punya karya kayak gue gitu. Jadi itu gokilnya Chandra sih. Iseng, ya komen gue tuh di isengnya, visual sama planning. Itu yang banyak content creator tuh ogah. Yes. Karena to plan something tuh kayak aduh berarti kenapa nggak langsung aja sih, itu udah ada kamera syutingnya segala macem. Nah itu yang kayaknya gue tuh agak susah ngajakin orang collab karena gue nggak enakan. Misalkan gue ngajak orang collab siapa nih ya, gue pernah beberapa kali collab itu tuh gue kayak gini kayak aduh mau nggak ya dia standby 6 jam gitu buat syuting gitu atau kayak 8 jam gitu loh. Akhirnya gue pernah maksudnya kayak ada satu sisi ngajakin berapa lama syutingnya gitu, gue gak bilang siapa ya, kayaknya ini butuh at least 8 jam deh gitu syutingnya. Aduh lama banget Chan, gue mesti gini. Ya udah berarti itu juga jadi position gue juga tahu nih nggak bisa semuanya gue ajak collab, akhirnya gue jadi jarang collab. Jadi gue hormat buat semua yang berakhir mau ajak collab sama gue karena memang lama prosesnya. Iya, gokil. Komit banget dia ke visualnya. Gokil. Oke, Debra, setelah kenal Chandra, lo harus jadi orang yang kasih words of affirmation buat dia. Gimana rasanya? Apa yang nggak pernah ditunjukin Chandra yang bisa lo share ke penonton pada hari ini? Apa ya? Oh aku boleh cerita nggak? Yang mana? Bisik-bisik dulu. Coba bisik-bisik dulu. Orang yang saya kira gitu. Yang mana? Yang pertama banget yang aku bilang proud of you. Oh yang mana sayang? Lupa, dia lupaan by the way. Satu-satu itu dia lupaan banget. Rewind 2021. Oh ya Lucu boleh. kalau oke. Boleh. Jadi tadi kan kalian sempat ngobrol juga ya yang pas dia berkarya tapi malah dapat negative feedback gitu-gitu ya. Yang paling I think lu tau lah semuanya itu ya pas Rewind 2021 lah. Nah pas di situ kan gue juga baru deket tuh, baru deket, belum jadian, cuman pas dia cerita ya down, gue ngomong kayak itu udah bagus gini-gini, terus gue cuma ngomong doang terakhir kayak move forward aja, kayak just know that I'm very proud of you. Nangis. Di situ gue tahu oh Chandra. Terus malamnya dia telepon, dia bilang mungkin you don't know but that means so much to me. Nangis lagi di telepon. Jadi nangisnya itu disclaimer-nya bukan yang ada sedikit. Ya, cinematic tears lah ya. Gini, yang agak kedip ya, cuman kamu tuh gini. Iya. Karena itu mungkin main karakter momen aku. Oh gitu ya. Iya. Nah dari situ tuh jadi gue tahu nih kayak Chandra emang kayak kalau misalnya karena kan mungkin artis ya, bukan artis, artis. Iya. Seniman ya. Jadi sensitif ya. Jadi di situ gue tahu nih udah baca radar-radarnya Chandra kalau dia udah mulai stres atau lagi banyak pikiran kayak bengong, ya itu yang sesuatu yang harus harus ngomong gitu. Tapi ngomongnya Chandra tuh jangan dibahas dulu, yang penting kayak udah makan belum atau nggak kayak hebat lo di sweet
tok jatuhnya. Lagu dong, nge-rap. Apaan sih? Aduh, tiba-tiba nge-rap. Kamu tuh kayak orang-orang yang, stand up comedian yang lucu dong. Kayak gitu tau gak? Aku aja rapper bukan, aku I'm just not selalu rapper, ngomong, but, gue bukan rapper, Gue bukan but rapper, listen, but- gitu. iya. I'm feeling so stuck, great lah, give me some of that, sweet talk, gitu. Asik. Mau di-rapper lagi abis ini? Enggak. Jadi di situ sih kayak ya udah makanan sehari-hari lah. Iya. Ya nggak? Ya, Tapi gue juga belajar sih, karena gue orangnya kan juga lumayan kayak apaan sih gitu doang gitu. Cuman gue kayak, kayak nggak bisa, harus halus gitu. Iya. Terus kalau misalkan ada nggak lo dari Debra nih ya? gua ini. Untuk Ya. Debra, Oh, Debra. kalau misalkan ada orang yang kondisinya di kayak lu gitu harus support seseorang yang lagi pengen bikin sesuatu, apa sih? Karena kita ngeliat Chandra sampai sekarang juga masih lumayan konsisten ya, gitu. Dan hal yang paling susah tuh untuk konsisten. Ya, Ya gue tebaknya sih selain dari circle lu, Cia Alika, Andovi, Andovi masih kan. ya kan pasti dari Debra juga pasti banyak juga lah impactnya. Paling, iya kan, mungkin tadi juga udah banyak cerita ke lu ya, banyak ups and downs-nya gitu ya. Yang gue positioning gue sebagai pacarnya gitu ya, sebagai ya jatuhnya supportnya dia lah gitu ya. Yang bisa gue selalu ingetin dia, dan it actually happens berapa kali gitu. Buat ngingetin, ya lu lakuin yang lu suka aja. Lu nggak usah pedulin hasilnya dulu, walaupun hasil penting ya di mana-mana ya, nggak sebenarnya nggak juga sih, proses sih. Kamu kan juga orangnya lebih menekankan proses dibanding hasil. Itu yang gue selalu ingetin gitu loh. Kayak lu nggak usah stres dulu, mau ngapain, ngerjain apa, gimana caranya, sama siapa, duitnya dari mana. Dari awal dulu deh, lu suka nggak ngerjainnya? Kalau nggak usah. Itu sering banget gue bilang nggak usah. Kalau cuman bikin lu stres doang mah itu lu nggak demen. Yang lu demen nggak? Kalau lu demen, you should not be distressed menurut gue, karena it comes from your heart gitu. Emang awalnya biasanya ngeyel dulu. Oke. Tapi kan aku harus gini-gini. Ya oke, tapi balik lagi ya. Just do what you like. Tuh. Rough nggak ya? Mungkin rough gitu loh, jujur. Cuman so far I think kamu sih sangat konsisten, mungkin bukan waktunya kali ya, Fir, cuman passionnya sih konsistensi. Iya. Chandra, jadi itu yang paling bisa gue support dengan motivasiin dia aja. Lebih kayak, kamu gak mau bikin ini, gini, ya lebih semangatin aja sih. Terus kalaupun dia lagi stres ngerjain, jangan ngomelin. Aku udah belajar itu sama Chandra. Jangan ngomelin, malah down dia. Jadi kayak, Karena I'm locked in. Iya, karena locked in. Kalau dia mau emang di depan laptop, di depan PC-nya dia seharian ngedit, ya udah. Paling cuma ngingetin makan. Udah oke belum? Oke. Udah semangat ya. Udah. Kali gitu semangat ya. Dia juga kayaknya kamu nggak bawa baper ya kalau aku cuma semangat. Karena yang dia butuhnya juga cuma kayak, oke ngertiin ya, gue mau sendiri dulu, mau ngedit. Ya udah. Iya, jadi sampai di relationship gue yang dulu sebenarnya masih sama gitu loh. Emang sukanya Ya mendingan lah. ya mendingan gitu loh. Dari dulu emang sukanya buat gue, I believe that if you wanna create magic gitu, lu ada prosesnya gitu. Prosesnya orang beda-beda. Nah, proses gue kadang emang jadi sendirian gitu loh, gitu. Walaupun Indian pasti akan merambat ke orang banyak karena untuk create project besar akan ada orang banyak yang involved gitu kan. Cuman to create that first magic happen tuh emang butuh waktu zen sendiri gitu loh. Jadi Debra ada di posisi yang kayak, oh udah paham. Oke. Tapi Gitu. gue masih ingetin buat napak juga sih. Kadang kayak yang gak make sense juga, lu gak sampai gak makan gitu loh. Kayak lu ngedit kayak orang dodol lah ya, 12 jam di depan PC. Tidur jam 4, bangun jam 1 langsung ngedit lagi. Itu juga gue agak ngingetin sih. Kayak berkarya boleh, bego jangan. Gitu sih, gitu aja sih. Oke. Seberapa pentingnya Chan support system, dan siapa aja support system lu? Untuk berkarya, untuk lu tetap konsisten sama passion lu ini. Debra iya pasti. Debra.
Hah? Kamu Yes. bilang deh. Iya, jadi night bra, day, Sounds wrong. oh iya, Sounds really wrong. night bra kayak bra yang dipakai waktu malam kan? Emang ada ya bra yang dipakai waktu malam? Ya, Debra jadi salah satu yang penting di hidup saya karena banyak sekali momen-momen yang dilewatin di kehidupan Chandra Leo yang membutuhkan mental support padahal dia tahu dia nggak pernah minta tolong gitu loh. Gue tuh paling nggak enak minta tolong orang tuh paling tidak enak, gue orang yang gak enakan banget gitu. Nah Debra udah tahu itu, jadi ketika ada apa-apa ya first barrier pertama gue sebelum shit happen itu Debra pasti Oke. gitu. Bahkan more than parents or close friends bahkan without ini ya disrespecting yang lainnya semua tetap luar biasa. Cuman Debra selalu yang pertama. Oke. Gitu. Debra. Oke, thank you Debra. Oke. Kita melanjutkan lagi bersama Chandra. You're on your own, bro. Bye, Gila, thank you, tiga. Fir. Itu momen yang kita nonton bareng itu masih ngegebet ya? Masih ngegebet di bulan apa itu saya? Oh iya, apa? Desember ya? November, Eternals. Eternals tuh November. Desember. Ya Desember 2021. Ya. Oke. Ya, hampir 3 tahun ya. November. Iya. Ya, November berarti. Oke, Chan. Apa lagi nih nextnya buat lu? Gua lagi suka dengan kata-kata definisi dari Andovi. Dia bilang gini nih. Gila sih, itu orang. Gue selama jadi content creator. Selamanya. Ya, karena buat gue konten itu definisinya macam-macam. Apa yang perlu lakukan itu adalah konten. Since gue started dari content creator, everything I do, mau gue jadi producer, director, dan segala macam, it's all content. Tapi Andovi pernah bilang, justru yang paling baik, bukan paling baik, salah satu poin konten itu artinya adalah kebahagiaan, content. Nah, jadi bagus untuk jadi content creator dan content creator. Jadi baik menjadi seorang content creator dan baik juga menjadi creator yang happy, yang bahagia. Itu menurut gue yang paling penting ketika lo udah menjadi content creator di umur 30 plus gitu. Karena kebahagiaan susah banget untuk dicari karena responsibility, tantangan, masalah sudah makin banyak. Beda waktu zaman umur 20-an, wah gue bebas bisa ngapain aja gitu jadi content creator. Gue belajar di tahun 2022 sampai 2023 itu gue tahu tuh gue jadi content creator yang nggak ngapa-ngapain sama sekali. 2003 akhirnya karena itu kejadian yang kontroversi terjadi itu selama setahun sampai 2003 tuh gue tuh tidak sembuh-sembuh, tidak happy-happy. Akhirnya gue nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya gue merasa gue sudah lebih baik waktu gue kerjain di Indonesia 2023 Epic Rap Battle sampai konten-konten sekarang. Nah gue sekarang ke depannya nggak akan jauh-jauh lagi, akan terus bikin konten karena itu yang bikin gue happy. Gue belajar waktu gue kenapa-napa selama setahun itu ya nggak ngapa-ngapain. Waktu gue bikin Rewind Indonesia 2023, gue jadi happy lagi karena gue berproses lagi. So I think selama gue bisa berproses terus ke depannya, selama itu berarti gue jadi content atau happy. Jadi gue akan terus berproses di apapun konten gue. Itu yang sekarang gue butuhkan. So in order to be a content creator, you have to be content first. Ya. Harus damai dulu gitu Ya. loh. Oke, Damai itu bener sih, bukan cuman happy aja damai. Happy kan damai itu ada rasa kayak lu sudah menerima akan sesuatu yang tadinya jadi beban buat lu,
dan sekarang lo jadi orang yang berbeda. Damai itu, ya itu deh, konten. Lu kaget lu bisa seterkenal ini? Iya, ya nggak expect, bukan kaget sih, kayak tidak expect. Nggak expect bisa seterkenal ini, bisa menghasilkan ini gitu ya. Lu ngerasa deserve nggak semua ini? That is a really good question. Do I deserve to be in this position right now? Knowing that I put a lot of heart and hard work di sini, I think I deserve this. Oh, ya? Gitu. Ya, banyak konten creator yang bisa bikin konten pasti, dan sudah dimudahkan dengan platform dan juga aplikasi atau sistemnya sekarang, algoritma segala macam sudah sangat dimudahkan. Gue nggak mau posisi jadi kayak sombong banget ya udah deserve, tapi I was there waktu ini semua tuh nggak bisa jadi apa-apa gitu loh. I was there ketika ini nggak bisa jadi profesi, nggak bisa jadi cari duit, nggak bisa terkenal. But I was there dengan persisten gue dan kerja keras gue. Jadi apapun yang sudah gue achieve sekarang, I think I did. Jadi gue sih bisa bilang ya ada berjalannya content creating sekarang, salah satunya bukan cuma YouTuber ya, lo godfather of content creating kamu. Lu, Andovi, gitu-gitu tuh sebenarnya ya orang jadi aware kalau ini bisa jadi profesi ya. Ya mungkin di luar ada juga yang kayak kalian, cuman kalau di Indonesia kalian yang buka jalannya gitu loh. Jadi nggak sukanya gue sama karya lu, jarang gue bisa respect orang yang karya gue nggak suka. Dan gue bakal selalu support lu, apapun yang lagi lu alamin, yang proses lu itu bakal selalu gue support. Apapun lu mau minta bantuan tuh very open. Karena ya itulah, banyak banget yang terinspirasi dari lu, bahkan lu ngebuka jalan buat orang lain bisa punya profesi sebagai content creator. Nah cuman yang gue bingung gini Chan, Masih ada cuman yang ternyata masih panjang. drive lu buat bikin si Rewind ini apa sih? Money kayaknya Enggak, itu langsung gue bilang enggak lah. iya. Panjang banget sih kalau mau bahas Rewind ya. Gue dari mana ya Rewindnya? Kalau ditanya drive gue apa mengerjakan Rewind Indonesia menurut gue dimulai dari inisiatif para content creator. Tuh. Di tahun 2014, lanjut ke 15, 16 dan seterusnya. Dan di balik inisiatif itu, semua orang bisa melakukan inisiatif bisa. Tapi gak banyak yang setelah berinisiatif untuk bikin, itu peduli apa yang dibikin, gitu loh. Nah, Rewind Indonesia berangkat dari inisiatif para content creator. Nah, gue sebagai seorang content creator sudah lama sampai sekarang berkarya dan tetap menjadi content creator. Jadi ada baiknya Rewind Indonesia itu tetap punya karakter mulainya dari content creator, inisiatif dari content creator. Inisiatif itu bisa dimulai oleh semua orang bisa melakukan inisiatif. Tapi setelah inisiatif, in order untuk peduli dan dikembangkan jadi sesuatu yang besar, itu kesulitannya gitu loh. Semua orang bisa bikin Rewind Indonesia, semua orang bisa berinisiatif untuk bikin Rewind Indonesia. Tapi untuk bisa care sampai benar-benar jadi sebuah project yang masif itu mengerucut langsung tuh ke siapa aja gitu. Nah, gua di sini kepengen Rewind Indonesia udah di-establish tahun 2020 itu tuh bisa jadi, kepengennya tuh jadi patokan gitu loh, jadi patokan untuk para content creator di luar sana. Lu bisa loh
dari orang yang bikin konten-konten ini bikin seperti ini gitu loh. Banyak poinnya, kolaborasi, proses, belajar, apapun itu ya. Karena Indonesia tuh nggak sekedar bikin video short film, enggak. Indonesia buat gue it's an event gitu loh. Lu bisa bikin ini loh dengan idea lu dulu pernah bikin seperti apa. Jadi ini tuh kayak jadi projection buat orang-orang sana di luar sana, ini content creator ya. Lu mungkin sekarang merasa, oh gue cuma bisa bikin konten ini doang. Gue juga cuma bikin konten 15 detik di Instagram kok di saat itu. Tapi selama lu mau prosesnya belajar, lu bisa jadi project yang lebih besar lagi. Dan project ini, Rewind ini, itu impact-nya banyak sekali gitu. At the time, di tahun 2020, itu menurut gue momentum yang paling tepat. Karena semua orang di saat itu lagi di masa COVID. So when we create ideas, untuk ngangkat COVID di dalam Rewind, itu jadi ramai banget, jadi kena ke semuanya. Jadi at the time, Rewind Indonesia 2020 itu yang sampai sekarang bahkan yang paling hits home lah, apa sih bahasanya, istilahnya yang paling kena banget gitu. Karena semuanya ngerasain hal yang sama, semasif itu. Lalu, nah karena waktu itu udah oke banget dan besar banget, otomatis jadi beban lagi ke depannya mau bikin apa lagi. Tapi balik lagi, harus ada drive dari masing-masing kan untuk bisa bikin. Karena faktanya Rewind Indonesia itu tidak menghasilkan uang untuk guanya gitu loh. Bahkan kalaupun ada gitu, baliknya ke produksi juga gitu. Nah, sampai sekarang kesulitannya mencari penerusnya gitu untuk Rewind. Jadi gue tuh pengen banget ini jadi sebuah legacy, yes, mungkin satu sisi sudah, tapi gue juga pengen ini bisa diteruskan oleh orang lain lagi, tapi yang ada poin inisiatif dan peduli akan kontennya, akan Rewind-nya gitu. Makanya kesulitannya tuh untuk menemukan kombinasi ini, content creator dan juga mungkin seorang yang gue convert idea peduli tadi itu director sekarang ya. Ini tuh masih ketemu gitu loh, ini masih ketemu. Karena belum tentu seorang director itu bisa bikin Rewind Indonesia. Belum tentu content creator aja bisa bikin Rewind Indonesia. Ini harus ketemu dua-duanya. Si pembuatnya itu harus bisa punya idea content creating dan juga relasi dengan para content creator. Karena kan lu ngumpulin, karena event gitu loh. Lu ngajakin orang-orang ini untuk jadi satu bersama bikin apa gitu. Itu yang sampai sekarang sulit sekali. Drive gue tuh itu juga salah satunya. Gue pengen ini bisa diadain teruskan karena kita udah establish sesuatu yang luar biasa. Tapi menemukannya sampai sekarang memang sulit sekali gitu. Di luar itu masih banyak lagi, masih banyak lagi. Kalau ditanya Rewind Indonesia itu impact-nya tuh sampai ke luar negeri. Gimana? Banyak yang melakukan reaksi. Banyak yang melakukan reaksi-reaksi di luar sana. Dan gue pun gak pernah nyangka sampai ada satu titik di mana Rewind Indonesia ditonton oleh 2 orang Nigeria bikin video reaksi ibu dan bapak. Ibunya mewek, bapaknya nangis. Wah, kayak sebuah konten Rewind Indonesia yang untuk nge-recap tahunan Indonesia kok malah bikin orang lain tersentuh di Nigeria sana. Itu jadi salah tambahan lagi drive kayak wow, this idea of Rewind tuh impactful sekali bisa sampai sana gitu loh. Sampai sekarang banyak yang masih reaksi juga gitu, which is I'm grateful with itu. Jadi sampai di sana. Terus ditambah drive lagi, tambahan lagi. Visual itu bisa jadi representasi sebuah negara loh. Wah, ini jauh banget. Okay. Banyak orang US misalkan atau Western datang ke Thailand atau Indonesia mau syuting adegannya. Pasti gambarin jelek-jelek, yang lagi miskin-miskinnya gitu loh, kasarnya ya. Adegan-adegan yang grading kuning, ngerti gak sih, dibuatnya tuh kayak stereotype banget kalau ini negara berkembang. Rewind Indonesia itu jadi tacuan bendera, nih kita bisa bikin loh kayak gini. Lu negara-negara luar sana lihat, our production as in content aja ya, seperti ini gitu loh. Itu juga jadi drive juga. Yang terakhir adalah drive pribadi.
sebagai content creator yang udah 15 tahun berkarya, evolusi karyanya juga mesti kelihatan gitu loh. Gue pengen begitu, dari yang bikin video Instagram dengan HP, oh pas, emang gimana karya lu 10 tahun ke depannya atau 5 tahun ke depannya, semenjak dari itu ya. Nah itu jadi kayak, bener juga ya, apa gue bikin ini selamanya ya konten Instagram kayak gini ya, di HP gini ya. Enggak, akhirnya gue udah harus bikin yang lebih lagi, eventually jadi production yang skalanya besar kayak Rewind. Itu juga ketahuan evolusinya dari seorang content creator yang udah 15 tahun gitu. Ditanya bikin apa, oh udah bikin sebesar ini ya gitu. Mungkin tidak sekonsisten yang lain bikin kontennya, tapi at least evolusi karyanya itu kelihatan atau ketara. Ini jadi semua drive untuk kenapa gue pengen bikin Rewind gitu. Dengan idea balik awal ya, tetap gue akan kolaborasi gitu loh. Kolaborasi itu menjadi key point-nya juga sih. Tahun ini ada something yang mungkin jatuhnya kayak tantangan yang nanti saya akan share di video harusnya. Ya kira-kira seperti itu untuk Rewind Indonesia. Jadi Rewind Indonesia, yang gue lihat dari Rewind Indonesia udah recap whole event for Indonesia. Jadi benang merah juga buat creator lama dan creator baru. Ya itu ya juga sih. Dan lu harus akuin kalau mereka susah ketemu atau bahkan kayaknya nggak bakal ketemu kalau nggak ada Rewind ini. Gitu. Dan itu yang tadi insight baru yang bikin gua percaya Rewind itu bukan bullshit ya, adalah ketika Rewind ini dipakai untuk merepresentasikan negara kita. Itu gue baru kepikiran, oh iya, negara lain bisa lihat loh, Indonesia production quality-nya kayak gini. Karena mereka nggak ngerti bahasa kita. Yes. Tapi mereka bisa ngelihat orang sampai nangis kok. Kayak secara visual bisa. Itu dia, orang nggak ngerti dialognya, tapi mereka bisa ngelihat ini semegah apa gitu. Wah. Yeah, that's the spirit of Chandra Leo. Jadi mau lu nggak suka karyanya, lu suka karyanya. Chandra itu menurut gua spiritnya lah, passionnya. Yang tadi gue bilang dia jadi benang merah dari content creator Indonesia yang bisa ngegabungin banyak banget orang yang jadwalnya sebenarnya susah banget ya. Ya. Sampai bisa ada Chef Juna, Chef Renata di YouTube. Di Rewind ya. Itu sampai creator TikTok sama Chef Juna di satu project itu satu yang sangat absurd. Dan itu semuanya dari si Chandra. Jadi gitu guys, kalau yang bisa gue tarik hari ini sebenarnya percakapannya create despite anything. Gitu. Mau ada hate, mau ada apa, kalau emang lu enjoy, create aja. Tapi ada nggak sih lu momen lagi nggak mau create atau yang bisa dibilang lowest point karir lu? Oh itu, ya tadi pokoknya di tahun 2022. Ya itu usah dibahas. Iya makanya. Yeah. That's the lowest point. Chandra Leo, everybody. Hey. Laju lari mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku.